Shalom keluarga ABC, selamat datang di ibadah online ABC hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah kesaksian Rasul Yohanes tentang Yesus Kristus yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakan ayat ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Demikian nats Alkitab yang akan kita renungkan hari ini bersama dengan Pendeta Markus Halimat Wangsa. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, Bapak Ibu dapat mengirimkan ucapan syukur dan permohonan doa ke nomor yang ada di dekat Anda. Mari kita bersiap untuk beribadah, karena worship team telah siap untuk melayani kita dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi keluarga ABC. Selamat datang dalam ibadah online pada hari ini. Kami berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dalam pimpinan dan lindungan Tuhan. Amin. Dan kami bersyukur, kami bertiga, trio kwek-kwek, bisa melayani kita semua yang ada di manapun kita berada, baik di rumah atau kita sedang dimanapun. Dan mari sejenak kita akan mengesampingkan berbagai hal yang membuat pikiran kita penat. Sejenak kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau fokus kepada pencipta kita. Kita mau menguduskan hari Sabat dengan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita akan beristirahat secara spiritual. Kita akan menyembah Tuhan. Mari ambil saat teduh. Mari pejamkan mata kita. Renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai detik ini kami terus merasakan kebaikan Tuhan. Sampai saat ini kami masih bisa merasakan kasih-Mu Yesus. Bahkan meski kami sedang dalam permasalahan, dalam pergumulan, baik itu finansial, hubungan sosial kami dengan sesama, atau apapun yang sedang kami lalui Tuhan. Tuhan, sejenak kami mau diam dalam hadirat-Mu. Kami rindu merasakan ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Seperti firman-Mu yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Dan ini kami Tuhan, setiap beban berat dalam hidup kami, keletihan kami rindu membawanya kepada Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan. Di dalam Engkau ada kelegaan, di dalam-Mu Tuhan ada ketenangan. Di dalam-Mu Yesus ada kedamaian. Kedamaian yang sejati. Tidak sama seperti dunia memberi. Terima kasih Yesus. Sebuah pujian mengatakan, ketika Tuhan menuntun hidup kita, betapa sukacita hidup kita. Kemana saja jalan kita, Tuhanlah penuntun hidup kita. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Tuhan menuntun hidupku, betapa sukacitaku. Kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya
berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku di malam yang gelap benar, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di laut teduh atau topan, penuntunku itu Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Tak ku sesalkan hidupku, tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, puas dengan kehendakmu, sebab Tuhan penuntunku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidupku. Tuhan menuntun hidupku. Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Tuhanlah yang menuntun jalan hidup kita. Firman Tuhan, manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami tidak pernah henti-hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas pengampunan-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap langkah hidup kami ada di dalam rencana-Mu Yesus. Kami tidak terlupakan, kami tidak terluput. Nama kami ada di dalam kitab-Mu Tuhan. Kami ada di dalam pikiran-Mu. Kami ada dalam rencana-Mu. Terima kasih Yesus. Dan kiranya Tuhan, ketika kami berkumpul bersama dengan keluarga kami, bersama dengan teman-teman seiman kami, meskipun kami berada dalam jarak yang jauh, tetapi hati kami dekat. Sama seperti Engkau Tuhan, yang begitu dekat dengan kami.
Tidak ada jarak yang bisa memisahkan, karena Engkau berkuasa atas jarak dan waktu. Saat kami berkumpul, kami rindu Roh-Mu bekerja atas kami, bekerja atas pikiran kami, bekerja atas hati kami, bekerja atas hidup kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Say one more time. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudah, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar
setiamu Tuhan, besar setiamu. Sungguh besar setiamu Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkaulah gembalaku Tuhan. Engkau gembala kami. Gembala yang senantiasa menuntun hidup kami. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, oh yeah, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman,
sertaku. Terima kasih Tuhan. Kau besertaku selalu. Terima kasih Yesus. Kami rindu terus bisa merasakan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, sertai kami dalam langkah hidup kami. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas kami. Ini hati kami. Kami siap ditaburi kebenaran firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Gembalaku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhanku. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, juga berdoa, kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 1. Saya akan membacakan 10 ayat ini, yaitu ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat 1-2 Yohanes yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini tidak ada alamat tujuan kepada siapa. Karena sesungguhnya ini merupakan surat edaran yang diedarkan ke semua gereja-gereja pada waktu itu. Kemungkinan juga di seluruh Asia Kecil dan semua gereja yang ada pada waktu itu. Dan salamnya
langsung diberikan oleh para pembawa surat ini. Karena surat itu dulu harus dibawa oleh seseorang dan terus diedarkan, tidak seperti sekarang dengan gampang lewat WA sudah bisa mengirim surat. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena semua gereja punya masalah yang sama, yaitu adanya orang-orang yang sudah terpengaruh terhadap ajaran Gnostikisme yang membuat ricuh atau keruh di dalam gereja. Karena semula mereka juga adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ajaran daripada Gnostisisme ini adalah mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Kristus. Yesus itu bukan Kristus, artinya bukan Mesias. Yesus itu tidak benar-benar menjelma manusia. Yesus itu bukan Allah yang menjelma manusia. Yesus itu hanya kelihatan menjadi manusia. Jadi Allah yang kelihatan menjadi manusia, tapi tidak menjadi manusia sesungguhnya. Karena Mesias atau Kristus itu datang kepada manusia Yesus Kristus pada waktu Yesus dibaptiskan, dan kemudian Mesias itu meninggalkan Yesus pada waktu Yesus disalibkan. Yang keempat, keselamatan adalah melepaskan diri dari tubuh jasmani. Jadi tubuh itu jahat. Jadi kalau mau diselamatkan, bagaimana kita melepaskan tubuh jasmani kita? Dengan cara apa? Dengan cara pengetahuan secara khusus, ilmu secara khusus. Yang paling mudah dengan cara berbuat baik, tapi dengan juga cara bertapa. Sehingga itu bisa bertapa menjauhkan dengan dunia, kehiruk-pikuan dunia ini, memungkinkan bisa mencapai keselamatan itu. Jadi tidak perlu keselamatan itu iman, tidak. Keselamatan itu usaha, bukan hanya dengan iman saja. Dan mereka hanya percaya yang nampak kelihatan seperti Yesus itu punya etika yang baik. Dari latar belakang itu jemaat menjadi goncang. Itulah sebabnya Rasul Yohanes bertanggung jawab sebagai rasul yang paling tua pada waktu itu, bertanggung jawab untuk menenangkan atau mengembalikan keyakinan mereka tentang Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam pasal 1 ini Yohanes ingin meyakinkan bahwa Yesus benar-benar Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah benar-benar firman Allah yang hidup, yang memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Dan bagi orang yang sungguh percaya, akan terbukti, akan dibuktikan dalam hidupnya, yaitu tidak hidup di dalam dosa. Dan juga sadar bahwa dirinya sesungguhnya orang yang berdosa. Karena keselamatan itu bukan hasil usaha, tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan teliti satu persatu dari ajaran Rasul Yohanes. Yang pertama, bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat 1, 2, 3 dikatakan demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kamu. Apa yang telah kami lihat
dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kemudian ayat 5 dikatakan juga, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa memahami situ bahwa Yesus itu benar-benar Allah yang menjadi manusia, yang dapat didengar perkataannya, dapat didengarkan perkataannya karena menggunakan perkataan manusia, tapi juga Yesus itu benar-benar dapat dilihat, bukan hanya seolah-olah seperti manusia. Dia benar-benar manusia yang bisa dilihat, dan juga manusia yang bisa disaksikan, bahkan bisa diraba. Ini diulangi beberapa kali, kata melihat 2 kali, 3 kali, kata mendengar 3 kali, dan juga bisa disaksikan, dan juga bisa diraba. Jadi ini menunjukkan bahwa Dia memang benar-benar Allah yang menjadi manusia, yang bisa dilihat, yang perkataannya juga bisa didengar, bahkan bisa diraba. Karena mereka, rasul-rasul termasuk Rasul Yohanes itu juga berjabat tangan dengan Yesus, berpelukan dengan Yesus, ya, tinggal bersama dengan Yesus, mungkin juga tidur bersama dengan Yesus. Karena 12 muridnya itu terus bersama-sama dengan Yesus, bahkan 2 murid pertama pun, yaitu Andreas dan Yohanes, juga pernah ke tempat Yesus itu berada, dan dia tinggal hampir setengah hari di sana. Jadi tidak benar kalau Yesus itu hanya kelihatan seperti manusia. Dia benar-benar Allah yang menjadi manusia. Dan itulah Yohanes bersaksi akan kebenaran itu. Yang kedua, Yesus itu firman yang hidup dan yang berkuasa memberi hidup kekal kepada siapa yang sungguh-sungguh percaya. Yesus itu firman yang hidup dan yang berkuasa memberi hidup kekal kepada siapa yang sungguh-sungguh percaya. Mari kita perhatikan ayat yang pertama dan ayat kedua, dikatakan demikian. Apa yang telah ada sejak semula. Jadi Yesus itu sudah ada sejak semula, sejak sebelum dunia dijadikan, karena Yesus Allah yang menjadi manusia. Lalu dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Kemudian dikatakan, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Yesus itu adalah firman yang hidup. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 1, Yohanes telah berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman yang hidup, dan firman itu telah menjadi manusia, telah menjadi daging, dan kita dapat melihat kemuliaannya yang penuh kasih karunia. Jadi betul-betul Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, firman yang hidup. Dan firman yang hidup itu dikatakan bahwa hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal. Artinya firman yang hidup itu, yang berarti Yesus itu benar-benar hidup sebagai manusia, Allah yang hidup sebagai manusia,
yang dapat memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Itulah sebabnya kita dapat melihat penyataan daripada Yohanes Pembaptis yang mengatakannya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan Yohanes Pembaptis, Yesus yang berbicara secara langsung dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi betul-betul Yesus memberikan hidup yang kekal kepada siapa saja yang percaya, baik orang Yahudi dan orang non-Yahudi, termasuk saya dan saudara dan orang-orang yang lain juga yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu pasti punya hidup yang kekal, dan itu karena iman. Itulah sebabnya dikatakan juga di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Jadi betul-betul yang diberitakan kepada oleh Rasul Yohanes itu adalah firman yang hidup, yang sanggup memberikan hidup yang kekal, yang sudah dinyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh berkuasa memberi hidup yang kekal. Dan itu karena percaya saja, karena iman saja. Baik dalam Yohanes pasal yang ketiga tadi, barang siapa yang percaya, tidak ada embel-embel, barang siapa yang percaya dan berbuat baik dan sering berpuasa, sering bertapa, baru punya hidup yang kekal. Bukan. Tapi yang percaya. Kemudian dalam ayat 24, yaitu yang mendengar dan percaya kepada Dia, yaitu Allah Bapa yang mengutus Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia tidak dihukum. Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yang harusnya hidupnya di dalam maut karena hidup dalam dosa, sekarang sudah pindah. Sejak orang itu percaya, sudah mempunyai hidup yang kekal. Memang percaya artinya sungguh-sungguh mempercayakan. Sungguh-sungguh hidup percaya dan mempercayakan pada Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata lagi lebih tegas di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan aku memberikan hidup yang kekal. Yesus tidak berkata, aku akan memberikan hidup yang kekal. Tapi Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, yaitu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak sampai di situ saja. Yesus berkata, Dia lanjutkan demikian, dan mereka pasti tidak binasa. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi mereka mempunyai hidup yang kekal dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Yesus betul-betul firman yang hidup, yang dinyatakan berkuasa memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Karena percaya, bukan karena berbuat baik, bukan karena banyak bertapa, banyak berpuasa, bukan, tapi karena percaya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kamu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pekerjaannya Tuhan. Jangan ada orang yang sombong, memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Itu yang diberitakan oleh Rasul Yohanes untuk menepis ajaran Gnostikisme itu, yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya kelihatan seperti Yesus. Yesus itu tidak bisa memberikan hidup yang kekal. Yesus itu hanya ajarannya baik, etikanya baik.
Karena hidup yang kekal harus ditempuh dengan usaha-usaha sendiri. Dengan berbuat baik, dengan bertapa, berpuasa, dan segala macam yang harus ditempuh supaya mempunyai hidup yang kekal. Dan bagaimana orang yang sungguh percaya? Orang yang sungguh percaya akan dibuktikan bahwa orang itu tidak akan hidup di dalam dosa. Ayat 5 dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Perhatikan saudara, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya, di dalam Yesus itu tidak ada lagi hidup di dalam dosa, karena hidup di dalam terang itu. Artinya orang yang tinggal di dalam firman, tinggal di dalam Yesus, tidak akan hidup di dalam kegelapan atau hidup di dalam dosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, maka Yesus berkata kepada orang banyak di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Mempunyai terang hidup. Jadi tidak akan hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam terang karena mempunyai terang itu, saudara. Kalau saya dan saudara mempunyai lampu yang terang, maka saya hidup di dalam terang itu, dan saya akan berjalan di dalam terang. Dan kemudian kalau tempatnya gelap akan menjadi terang. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Itu kehidupan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tidak hidup di dalam dosa. Berbeda dengan ajaran gnostikisme itu, dia tetap hidup dalam dosa karena memang tubuh ini jahat. Terus berusaha supaya bisa tidak berbuat dosa. Bagaimana terus berusaha berbuat baik? Lalu bagaimana kita mengasingkan diri dari dunia ini dan hidup sendirian untuk bertapa, untuk bersemedi, untuk bisa mencapai hidup yang kekal itu. Tapi orang yang percaya itu sudah punya hidup yang kekal, hidup di dalam terang, sehingga tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya tidak akan berjalan dalam dosa, bahkan menjadi penerang, saudara. Saya pernah katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berkata, Yesus itu kasih, kalau saya jatuh dosa diampuni ya. Iya pasti, tapi jatuh dosa lagi. Itu bukan orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus bisa tergelincir, artinya jatuh ke dalam dosa, bisa tidak kena sasaran sehingga jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak selalu dosa yang sama. Karena hidup di dalam terang, sehingga tidak akan sangat sulit tersandung batu dan kemudian terjatuh. Bahkan bisa menerangi sekitarnya. Itulah sebabnya orang yang sudah hidup di dalam terang itu, justru orang itu sadar bahwa dirinya sesungguhnya adalah orang yang berdosa. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 8 dan 9 dikatakan begini, bahkan sampai juga yang ke-10. Ayat 8 dan 10 dikatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi kalau kita katakan, oh saya orang suci, saya orang yang benar, saya orang tidak berdosa, itu menipu. Karena pada dasarnya sesungguhnya kita adalah orang yang berdosa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan cenderung untuk hidup dalam dosa. Hanya setelah ada dalam Yesus Kristus, hidup di dalam terang itu, sehingga tidak hidup lagi di dalam dosa. Tapi sadar tetap sebagai orang yang berdosa. Itu sebabnya kalau kita berkata bahwa kita bukan orang berdosa, itu menipu. Kita orang yang
masih ada kekurangan dan kelemahan. Ayat 10 dikatakan lagi, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena Kristus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi orang yang berdosa untuk dibenarkan. Kita itu benar karena dibenarkan. Kita ini suci karena disucikan oleh darah Yesus itu. Oleh sebab itu sadar sebagai orang yang berdosa, sehingga ketika tergelincir atau tidak kena sasaran, karena dosa itu hamartia, bisa berarti tidak kena sasaran. Dosa itu bisa tergelincir atau gagal melakukan sesuatu yang baik, itu sudah dosa. Maka akan segera cepat mengaku dosanya. Seperti yang dikatakan ayat yang 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Justru karena kita hidup di dalam terang itu, kita sadar bahwa kita sebagai orang yang berdosa, jikalau kita sampai tersandung dan jatuh ke dalam dosa, segera bangkit dan segera datang pada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa itu. Dan Allah itu setia dan adil, sehingga Allah mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat itu. Akibatnya, kita sungguh-sungguh membuktikan bahwa kita orang yang percaya kepada Yesus, yang hidup di dalam terang, yang dapat menerangi orang lain, dan bahkan kemudian juga kita sadar sebagai orang yang berdosa. Jadi Rasul Yohanes betul-betul bersaksi bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan Allah yang menjelma manusia, yang bisa dilihat, yang bisa didengar perkataannya, yang bisa diraba. Yesus sungguh-sungguh firman hidup, firman yang menjadi manusia, yang berkuasa memberi hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan orang yang sungguh-sungguh percaya tidak hanya ngomongnya saja, akan dibuktikan dari hidupnya, yaitu hidupnya tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup dalam terang. Dan selalu akan sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, sehingga selalu akan dekat kepada Allah supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Dan kalau jatuh ke dalam dosa, segera bertobat, segera mencari Allah, segera minta ampun kepada Tuhan. Bagaimana hidup saya dan saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang benar menjadi manusia? Apakah saudara sudah yakin bahwa saudara sungguh-sungguh sudah mempunyai hidup yang kekal itu? Atau masih ragu-ragu? Kalau masih ragu-ragu, terimalah Yesus sekarang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan buktinya, kalau saudara sungguh-sungguh percaya Yesus, Anda akan hidup di dalam terang, bukan hidup di dalam dosa. Dan kemudian Anda akan menjadi terang bagi dunia ini. Bukannya menerangi diri Anda sendiri, tetapi akan menerangi banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan, sehingga mereka pun akan memperoleh terang hidup dalam Kristus Yesus itu. Dan kalau Anda jatuh dosa, tidak berkilah, tapi segera mengakui dosa di hadapan Allah. Allah mengampuni dan menyucikan saudara dan juga saya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan senantiasa beserta kita. Amin. Setelah kita mendengar bagian firman Tuhan, marilah kita juga perlu berdoa syafaat dan doa berkat. Tapi jangan lupa, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, karena COVID-19 ini bagaikan setan yang berjalan keliling, yang dapat menelan siapa saja. Itu sebabnya sangat diperlukan, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Wahyu pasal 17 ayat 9. Dalam situasi yang
genting, dalam situasi yang gawat, diperlukan akal yang mengandung hikmat. Akal yang mengandung hikmat yang harus kita lakukan pertama-tama, harus selalu pakai masker, selalu mencuci tangan, sering mencuci tangan, kemudian selalu menjaga jarak, dan juga menjaga kebersihan, baik kebersihan rumah dan kebersihan diri sendiri. Ini sangat penting. Jangan sembrono, karena tidak pandang bulu. COVID bagikan setan yang berjalan keliling, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa iblis itu berjalan keliling untuk siap menelan siapa saja yang sembrono. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan saatnya kami berdoa untuk berdoa syafaat. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melindungi kami anak-anak-Mu dari bahaya COVID ini. Walaupun kami tetap juga harus menjaga diri dengan memakai masker. Dan juga harus selalu mencuci tangan. Juga harus jaga jarak, jauhi kerumunan, dan jaga kebersihan. Sungguh ya Tuhan, kami berdoa, berikan kami akal yang mengandung hikmat ini ya Tuhan. Dan kami terus berdoa supaya sungguh kalau boleh Tuhan, Engkau segera hentikan. Karena ini hanya Engkau yang bisa menghentikan ya Tuhan. Manusia tidak berdaya sama sekali. Walaupun sekarang manusia terus berjuang untuk menemukan obatnya, untuk menemukan vaksinnya. Tetapi tanpa pertolongan Tuhan sangat tidak mungkin. Itulah sebabnya kami terus mohon pertolongan Tuhan. Mohon kuasa Tuhan. Kalau boleh, dalam nama Yesus, berhentilah COVID ini. Namun kehendak-Mu yang jadi, janganlah kehendak kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, supaya Tuhan sungguh menjamah dan menyembuhkan mereka. Bahkan Tuhanlah yang akan terus menolong, memberi hikmat kepada anak-anak-Mu untuk dapat bekerja dengan baik, untuk dapat menemukan usaha-usaha baru sehingga mendapat penghasilan yang justru lebih daripada biasanya. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah membuka, tak ada yang bisa menutup. Walaupun situasi COVID ini, maka anak-anak-Mu pun akan terpelihara hidupnya, makanan, minuman, pakaiannya, bahkan akan lebih daripada biasanya kalau Tuhan mau. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semuanya milik Tuhan. Semuanya Tuhan yang berkuasa. Berkuasa memberi dan berkuasa mengambil. Berkuasa membuka dan juga berkuasa menutup. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami dan ampuni salah dan dosa kami. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah, kasih Allah, kuasa Allah yang ada dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom keluarga ABC. Semoga ibadah online hari ini dapat memberkati kita semua. Dalam sesi IBC Update hari ini, saya akan memberikan beberapa informasi terkait kegiatan di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses Embun Sorgawi, renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel atau grup IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Demikian IBC Update hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.